Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2B D3 Teknik Informatika Polban. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah komputasi numerik praktek dalam studi kasus perbandingan metode Euler dan metode Hehn pada nilai galat model penyakit tuberkulosis di daerah DKI Jakarta. Next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzan Najid dengan 3 digit NIM akhir 033. Saya Bandiaga Adiansyah dengan 3 digit NIM akhir 037. Saya Farhan Maulana dengan 3 digit NIM akhir 044. Saya Hanif Ahmad Noval, digit NIM akhir 048. Saya Raja Restu Arsita dengan 3 digit NIM akhir 061. Untuk studi kasus yang kami pilih, kami mengambil salah satu jurnal, yaitu jurnal dari Jurnal Matematika dan Terapan, JMT, dengan judul Perbandingan Nilai Galat pada Model Penyakit Tuberkulosis menggunakan metode Euler dan metode Hehn di DKI Jakarta. Dengan penulis sebagai tertera yang ada di gambar dan di teks. Latar belakang studi kasus ini, tuberkulosis itu merupakan masalah kesehatan serius di DKI Jakarta yang memiliki tingkat prevalensi tinggi. Studi ini memodelkan penyebaran TB menggunakan model SIR atau Suspectable Infected Recover dan menyelesaikannya dengan metode numerik Euler dan Hehn. Tujuannya itu adalah membandingkan nilai galat relatif dari kedua metode tersebut untuk menilai akurasi prediksi penyebaran TB. Jadi simulasi ini dilakukan menggunakan software Octave dan Microsoft VBA dengan data epidemiologi terkini sebagai dasarnya. Jadi hasil studi ini tuh diharapkan mendukung pengambilan keputusan dalam kebijakan kesehatan serta memperkuat pemahaman penerapan metode numerik dalam kasus epidemiologi. Alasan pemilihan studi kasusnya ada beberapa poin yang kami dapatkan. Pertama, studi kasus tersebut termasuk yang unik sebab berkaitan dengan dunia kesehatan. Selanjutnya, termasuk topik yang relevan karena dapat diterapkan di dunia nyata, serta wawasan yang kaya akan ilmu baru tentang metode numerik, kemudahan implementasi yang juga mudah dipahami dalam penggunaan software atau tools yang digunakan. Jadi fokus permasalahannya itu ada dalam membandingkan akurasi metode Euler dan Hehn dalam menyelesaikan persamaan diferensial pada model SIR untuk penyebaran tuberkulosis di DKI Jakarta. Dengan menilai nilai galat relatif dari masing-masing metode guna menentukan pendekatan numerik yang lebih tepat dalam simulasi epidemiologis. Jadi, tools yang kami gunakan itu ada 3. Pertama adalah Octave GNU dalam memvisualisasikan grafik. Kemudian ada Microsoft Excel untuk perhitungan secara otomasi. Kemudian ada Microsoft VBA yang digunakan untuk melakukan perbandingan nilai galat secara otomatis untuk metode Hehn dan metode Euler. Untuk nilai awal dan parameter itu sudah disediakan di dalam paper yang kami gunakan, yang dimana ada nilai awal untuk X, Y, Z yang merepresentasikan dengan keterangan X itu sebagai individu yang rentan terhadap infeksi, lalu Y itu individu yang terinfeksi, dan juga Z sebagai individu yang telah sembuh. Lalu ada juga rasio kelahiran atau kematian populasi individu, juga rasio individu yang rentan, rasio individu yang diduga akan terinfeksi pertama dan kedua, lalu rasio individu yang terinfeksi ke-1 yang populasinya sembuh ke populasi sembuh, dan rasio individu yang terinfeksi 2 ke populasi sembuh. Pertama kita akan menggunakan metode Euler, yang dimana metode Euler sendiri memiliki formula dasar yaitu X I plus 1 sama dengan XI plus H mengalikan XI plus Y I. Lalu setelah diperoleh persamaan diferensial non-linearnya, maka ketika diterapkan ke persamaan Euler akan didapat untuk formula XI plus H mu H dikurangi beta H dikali XI dikurangi gamma dikali beta H dikali XI dikali YI dikurangi mu dikali XI dan formula untuk Y dan juga Z seterusnya. Baik, berikutnya selanjutnya adalah
perhitungan manual dari formula yang telah disebutkan oleh rekan saya di slide sebelumnya. Nah, di sini sudah diketahui terkait parameter awal dari XYZ dan seterusnya. Dalam kait pertama untuk menghitung SI dan menit dan yang terakhir dengan Z. Dalam konteks ini semua perhitungan adalah merupakan iterasi yang pertama dan begitu pun seterusnya. Yang berikutnya adalah hasil akhir dari perhitungan manual. Dan di sini juga terdapat komponen yang dihitung. Untuk sampel di sini dihitung dari iterasi pertama sampai ketiga, yang mana setiap iterasi menghitung komponen X, Y, dan Z, yang mana juga di sini terdapat perbandingan dari perhitungan menggunakan kalkulator, jurnal, dan juga di sini ada galat absolut yang dihitung. Dapat disimpulkan dari perhitungan manual metode Euler ini, untuk model sir tuberkulosis berhasil dilakukan hingga iterasi ketiga dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, di mana seluruh hasil manual ini menunjukkan kesesuaian yang sangat dekat dengan data pada jurnal. Juga selisih antara hasil perhitungan manual dan data jurnal berada pada kisaran kurang dari 0,02% untuk semua variabel X, Y, dan Z, baik pada iterasi pertama, kedua, maupun yang ketiga. Selanjutnya ada metode Euler VBA yang dimana dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan inisialisasi yang dimana saya akan menyimpan nilai-nilai awal yang sudah disebutkan tadi ke dalam variabel. Lalu selanjutnya adalah tahapan penghitungan menggunakan metode Euler berdasarkan formula yang sudah tadi saya sebutkan. Yang dimana dilakukan hingga T sama dengan 3. Dan ada tahapan menghitung galat dari galat X, galat Y, dan juga galat Z. Dan selanjutnya adalah hasil yang didapat dari formula tersebut, yang dimana di sini saya hanya melampirkan hingga iterasi ke-1 karena tidak cukup jika ditampilkan hingga iterasi ketiga. Dan untuk galatnya tidak jauh berbeda dengan yang dilampirkan di paper, hanya ada sedikit perbedaan nilai karena pembulatan. Baik, berikutnya metode Hehn. Jadi metode Hehn ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah diferensial. Nah, metode Hehn ini juga dikenal sebagai metode yang mana memperbaiki metode Euler. Di dalam metode Hehn ini terdapat solusi perkiraan awal atau prediktor dari nilai yang didapat dari metode Euler, dan juga nanti nilai prediktor ini akan diperbaiki dan juga ini disebut dengan namanya korektor. Untuk persamaan umumnya seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk persamaan umum yang mana di sini Y1 ini merupakan nilai hampiran sekarang atau prediktor yang dihitung menggunakan metode Euler, dan juga nilai Y itulah nilai hampiran sekunya yang dihitung menggunakan metode Euler. Nah, ini untuk persamaan prediktornya. Lalu untuk korektor ini menggunakan nilai yang didapat dari hasil perhitungan di paper di iterasi sebelumnya. Itu untuk gambaran kasarnya. Next. Nah, ini adalah konstruksi model yang dikatakan di paper tersebut untuk kasus si penyakit tuberkulosis ini. Dan ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini untuk konstruksi modelnya, prediktornya atau yang Euler. Next. Dan ini adalah konstruksi dari persamaan untuk persamaan metode. Oke, gitu saja. Nah, ini untuk kondisi awal parameter. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Radia.
Next saja. Nah, ini untuk Untuk perhitungan manual, di mana eh, dari dari kesamaan sama yang yang tadi tadi dibuat dibuat itu itu tinggal dimasukkan saja si variabelnya. untuk Untuk penyelenggara penilaian operator, untuk yang X dimasukkan semuanya jadi dengan sama. sama dan begitu dengan yang Z. Nah, Berikutnya berikutnya kami dapatkan hasil X. Nah, hasil Hasil ini ini sama sama dengan dengan hasil dari dari perhitungan metode Euler. nah Nah, nanti nanti hasil hasil tersebut tersebut akan di dimasukkan di metode korektor ini, di mana di sini di sana disebutkan ada X1 pangkat dalam kurung 0 itu X1 pangkat dalam kurung 0 dan juga Z1 pangkat dalam kurung 0 ini tuh merupakan nilai-nilai yang didapat dari hasil perhitungan prediktor sebelumnya atau yang menggunakan metode Euler. Nah, nanti di korektor ini dia persamaan yang kurang lebih sama, namun ditambah juga dengan korektornya, yang mana korektor ini dapat dari hasil korektor tadi dengan persamaan yang sama, namun dengan nilai X, Y, dan Z yang berbeda, yang mana ini didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya pada bagian prediktor. Next saja. Nanti hasil kira dapat itu untuk X1 nilainya minus 0,0336 dan yang satunya 0,588748 dan Z-nya di 0,015724. Ini adalah cara perhitungan untuk satu iterasi. Di paper itu disebutkan lanjutkan sampai iterasi dengan I-nya 3. Untuk penjelasan kali ini dicukupkan untuk satu iterasi saja. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan metode Heun dengan menggunakan Microsoft VBA, di mana penjelasan mengenai cara kerja dan perhitungan dari kode metode Heun untuk model shear tuberculosis yang diselesaikan menggunakan VBA tersendiri. Dengan formula dasarnya yang digunakan pada metode Heun sebagai berikut. Kemudian, sama seperti perhitungan secara manual, di mana akan melibatkan dua tahap, yaitu perhitungan secara prediktor, yaitu menghitung perkiraan awal solusi pada titik berikutnya menggunakan metode Euler, dan kemudian akan dihitung kembali dengan cara korektor, yaitu memperbaiki perkiraan terhadap tersebut dengan rata-rata nilai fungsi pada titik awal dan titik prediksi. Kemudian tahap prediktor akan menggunakan beberapa rumus seperti berikut yang dicantumkan dan juga keterangannya. Lalu tahap korektor juga akan memperbaiki nilai prediktor dengan menggunakan kaidah trapesium yang tersedia. Ini tidak akan berbeda jauh dengan perhitungan secara manual. Kemudian di sini akan masuk di dalam rumus dalam model, di mana metode Heun diterapkan pada model SIR ini untuk penyebaran penyakit tuberkulosis yang diwakili oleh sistem persamaan diferensial berikut. Kemudian tahap selanjutnya adalah inisialisasi parameter dari nilai awal, yaitu dengan parameter yang tersedia di dalam paper, dengan parameter model dari jurnal seperti tingkat infeksi atau beta dan juga pemulihan delta dan lain-lain. Kemudian ada H dengan 0,1 langkah waktu dan juga N sebanyak 30, berarti simulasi selama 3 unit waktu. Kemudian nanti akan ada nilai awal iterasi dan iterasi metode Heun yang akan ditampilkan pada VBA, di mana akan memasukkan nilai awal, yaitu T sama dengan 1 ke baris pertama tabel, dan juga akan menggunakan waktu simulasi dari T sama dengan 1 hingga 1 sama dengan 3,0. Kemudian akan ada prediksi awal atau turunan awal di T dan prediksi langkah berikutnya dengan rumus sebagai berikut, di mana ini adalah sistem diferensial model dari shear tuberkulosis tersebut, yang dimana nantinya Fx1, Fj1, Fz1 dihitung dari nilai sebelumnya, yaitu Fpref, Ypref, dan juga Zpref. Kemudian nanti akan ada metode Euler sendiri atau prediksi nilai pada langkah berikutnya. Selanjutnya adalah turunan pada titik prediksi atau koreksi sebagai rumus yang dicantumkan,
dengan penjelasan yaitu itu kembali turunan pada nilai prediksi T dikali dengan H. Kemudian akan ada koreksi dengan rata-rata dua kemiringan awal atau fx1 dan prediksi fx2. Yang selanjutnya akan menyimpan hasil dan menghitung galat, di mana nantinya hasil x new, y new, dan juga z new disimpan ke worksheet. Lalu akan menghitung galat relatif seperti ada yang ada di bagian kanan, di mana galat yaitu nilai sekarang akan dikalikan dengan nilai sebelumnya dibagi nilai yang sekarang ada. Maka setelah menggunakan Octave program, maka setelah menggunakan Octave program dan juga VBA yang didapatkan hasil analisis dengan metode Yohan sebagai berikut, yaitu di sini akan dimulai dari iterasi paling awal dengan nilai 0,13833 untuk nilai X, nilainya adalah 0,05266 dan nilai bagian selanjutnya adalah 0,00886, yang dimana hasil ini akan sedikit berbeda dengan metode Euler, tapi tidak akan berdampak jauh seperti perbandingan yang tadi telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Dan kemudian untuk hasil galatnya dengan nilai min 0,03336, kemudian galat D-nya ada di 0,58875 dan selanjutnya ada di 0,01572, yang dimana hasil galat ini juga hampir mendekati dengan hasil dari galat yang ditampilkan oleh rekan saya tadi menggunakan metode Euler. Untuk perhitungan metode Heun ini, yang dimana dengan demikian hasil tabel yang kami cantumkan dengan 10 data uji yang disandingkan dengan paper yang dipilih, maka didapatkan kesimpulan sementara bahwa hasil perhitungan dan galat pada paper sesuai dengan perhitungan VBA pada metode Heun. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana software Octave akan memvisualisasikan grafik dari kedua metode tersebut, yaitu metode Heun dan metode Euler. Pertama, untuk program Octave dalam metode Euler, implementasi program Octave ini dalam memvisualisasi grafik ada beberapa tahapan. Pertama, yaitu mendeklarasikan variabel untuk populasinya tersebut, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian, mendeklarasikan parameter epidemiologi yang sebelumnya sudah dijelaskan juga, nilai dan parameternya. Kemudian baru melakukan iterasi untuk metode Euler-nya selama 30 iterasi. Selanjutnya baru melakukan plotting visualisasi grafik dengan diberikan perbedaan warna untuk masing-masing parameter, itu X, Y, dan Z. Untuk X sebagai populasi rentan, untuk Y untuk populasi terinfeksi, dan Z untuk populasi sembuh. Nah, ini untuk visualisasi grafik dari metode Euler dapat dilihat bahwa variabel X itu cenderung membentuk kurva menurun. Untuk variabel Y atau variabel terinfeksi, dia cenderung naik, sedangkan untuk Z itu cenderung agak rendah, tapi dia memiliki bentuk yang bisa dibilang naik. Selanjutnya, untuk program Octave, implementasi program Octave ini dalam memvisualisasi grafik juga kurang lebih sama. Kita lakukan dulu deklarasi variabel populasi. Selanjutnya, mendeklarasi variabel parameter epidemiologi. Selanjutnya, untuk metode Heun itu ada dua tipe, yaitu prediktor dan korektor. Lalu dilakukan iterasi sampai 30 iterasi. Kemudian baru dilakukan plotting visualisasi grafik untuk variabel X yang rentan, Y untuk terinfeksi, dan Z yang sembuh. Hasil dari visualisasi grafik metode Heun dapat dilihat kurang lebih sama seperti metode Euler, karena memang dari perhitungan sebelumnya pun, baik menggunakan manual perhitungan ataupun dengan program VBA, dihasilkan bahwa galatnya itu cenderung tipis, meskipun metode Heun itu lebih akurat sedikit dibandingkan metode Euler. Tapi secara grafik kurang lebih sama. Maka kami mendapatkan temuan dan kesimpulan bahwa terkait dengan tugas besar ini, metode Heun itu lebih cepat dan akurat ketimbang metode Euler, karena kan ada konsep prediktor dan korektor. Dikarenakan metode Heun ini juga menghitung kembali hasil perhitungan dan galat yang sudah diselesaikan dengan metode Euler sebelumnya. Sekian untuk presentasi dari kelompok 6 kelas 2B D3 Teknik Informatika
Polban. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.